Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala ali wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu, hadirin dan pemirsa yang kami hormati, saat ini kita tengah berada dalam acara bimbingan teknis digital yang berada di Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tentunya saya berharap semangat di sini tetap ada. Pondok pesantren selain dituntut sebagai lembaga pendidikan agama, mencetak santri-santri yang alim, pondok pesantren juga saat ini memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi umat. Melalui koperasi pondok pesantren, denyut nadi perekonomian terus dipompa untuk terus bergerak membawa perekonomian Jawa Timur bangkit dari dampak pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Tapi jangan khawatir kalau saya baca dari ekorannya Gus Govirin, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, memberikan apresiasi kepada Bu Khofifah karena berhasil membuat program OPOP yang mampu memberdayakan pondok pesantren di Jawa Timur. Boleh dong kita awali dengan tepuk tangan bersama? Kabar baiknya lagi, sekarang kita bisa membuka market seluas-luasnya melalui pasar digital. Apalagi perilaku belanja online masyarakat Indonesia ini cenderung meningkat. Dan untuk itu, menyambut kebiasaan baru dalam berbisnis dan berusaha di tengah kemajuan teknologi digital, kita perlu memperbanyak literasi tentang strategi pemasaran secara digital. Untuk itu, saat ini kita berada dalam acara bimbingan teknis pembuatan promosi produk OPOP secara digital sebagai implementasi peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 62 tentang One Pesantren One Product. Untuk meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola produk unggulan pondok pesantren. Dan tentunya acara ini didukung oleh Dinas Kominfo Jawa Timur dan juga OPOP. Hadirin dan para pemirsa, sepertinya sudah tidak sabar tentunya kita akan mendengarkan materi demi materi yang akan dipaparkan oleh narasumber-narasumber istimewa di hari ini. Dengan tema yang pertama, kali ini seputar strategi promosi dan pemasaran digital. Langsung saja saya mengundang beliau yang sudah hadir di tengah kita. Untuk itu berkenan untuk menyampaikan Ibu Imniar Ramadhani. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Baik, dipersilakan Ibu Imaniar, ternyata masih muda loh. Kita panggilnya Mbak Imaniar aja ya. Iya, boleh. Baik, Mbak Imaniar kita tadi sudah menyaksikan mungkin profiling dari Mbak Imaniar di layar begitu ya. Jadi teman-teman di sini dan para pemirsa di rumah juga sudah menyaksikan. Chit-chat sedikit nih sebelum nanti memberikan pemaparan. Boleh. Kesibukannya apa sih dan backgroundnya seperti apa? Kesibukannya sehari-hari bekerja di bidang brand consultant. Jadi masih ada kaitannya dengan digital marketing juga. Nah itu, terus backgroundnya memang backgroundnya dari desain komunikasi visual Mbak. Cuman pada waktu aku kuliah dulu itu belum tren yang namanya digital marketing. Kalau sekarang arahnya semuanya ke transformasi digital. Baik, kalau kita melihat memang apalagi di saat pandemi ini begitu ya membuka peluang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, tren pekerjaan itu sedang marak. Nah, kita mungkin harus mengetahui skill apa dan bagaimana cara strategi untuk bisa memasarkan produk-produk kita sendiri ya. Untuk itu berkenan Mbak Imaniar, apakah sudah siap untuk bisa memberikan pemaparan? Oke. Baik, untuk itu waktu presentasi dipersilahkan. Tentang digital marketing itu kan luas sekali ya areanya. Ada yang ngomongin sosial media, betul itu juga digital marketing. Ada yang ngomongin website, ada yang ngomongin SEO, YouTube, dan macam-macam, TikTok yang sekarang sedang naik. Nah, semua itu namanya funnel. Channel itu namanya funnel. Bagaimana supaya funnel itu bisa meraih perhatian target market. Semuanya arahnya ke target market. Nah ini kita sekarang ngomongin konten. Saya kasih judul, jurus promosi bikin emosi. Tapi ujung-ujungnya bikin beli. Bukan bikin geli ya, bikin beli. Bikin beli. Jadi ini ngomongin konten copywriting.
bisa disebut juga dengan istilah konten marketing. Nah, kalau sering, saya panggilnya teman-teman, teman-teman sering melihat scrolling-scrolling Facebook sampai enggak selesai-selesai. Itu kenapa biasanya? Sering kan kita itu lihat ada iklan yang judulnya itu bikin kita, aku tuh enggak pengen lihat, tapi akhirnya tak lihat. Ya, kayak 7 jurus bikin ketiak putih. Nah, cewek-cewek biasanya. Nomor 5, bikin kepo. Nah, jurus-jurus apa? 7 cara merawat motor. Nomor 4, nggak nyangka. Nah, itu kan trik ya. Kayak apa sih gitu. Judulnya loh gini banget. Setelah kita lihat terus tadi, judul-judul yang aneh tadi itu, akhirnya kita nggak sadar beli. Termakan. Bukan beli barang karena butuh, tapi karena terpancing iklan yang menghibur. Nah, itu sering terjadi sekarang. Pinter-pinter orang bikin konten. Nah, ini postingnya setiap hari. Rata-rata ya, karena dagang. Postingnya setiap hari. Itu yang diposting apa kira-kira? Setiap hari. Nah, biasanya kalau teman-teman jualan online, postingnya setiap hari. Ngomongin produknya terus, dijual ini harga sekian, dijual ini speknya seperti ini setiap hari. Lama-lama yang baca atau follower itu bisa bosen, ya kan? Bosen terus kalau besok lagi posting lagi ya udah cuma di skip. Eman-eman, followernya sudah ada yang lihat. Nah, gimana caranya? Dihibur sesekali. Kita buat konten yang enggak normal-normal aja. Ada foto. Please help orang hilang. Anak tersebut bernama, ini tulisan Jepang, saya enggak bisa baca. Jika kamu belum bisa membaca nama anak tersebut karena ditulis dengan huruf Jepang, silakan hubungi saya via WhatsApp di nomor berikut. Menerima les privat bahasa Jepang, harga terjangkau dan tempat belajar fleksibel sesuai keinginan siswa. Pengajar pernah tinggal di Jepang dapat belajar bahasa sekaligus budaya. Ternyata ini iklan, promosi. Nah, nggak terpikir ya sebelumnya ya. Ini yang sering dibilang kayak clickbait, sering dibilang S3 marketing gitu. Padahal loh, orang kuliah S3 marketing itu enggak ngomong kayak gini. Lebih pinter dari orang S3 marketing. Nah ini trik-trik yang bisa ditiru. Sesekali followernya dihibur dengan iklan-iklan yang enggak normal-normal aja, tapi ujungnya tetap ngajakin untuk beli. Mengajak untuk menggunakan produk kita. Nah ini supaya cepat saya kasih tahu caranya membuat clickbait berikutnya. Nah ini saya jelaskan dulu tentang clickbait. Clickbait, umpan klik supaya pembacanya ngeklik iklan kita. Nah bikin orang penasaran. Nah clickbait itu mengeksploitasi sisi kognitif. Sisi kognitif itu yang apa? Rasa penasaran. Orang Indonesia itu suka dibuat penasaran. Iya betul, dibuat penasaran, kepo. Orang Indonesia itu kepo. Kalau bikin judul yang bikin kepo. Meskipun mereka nanti akhirnya setelah baca itu tahu, alah iklan. Mereka tahu, bahkan belum baca pun sebetulnya mereka udah tahu, alah ini paling kok iklan. Tapi ya diterus no, itu orang Indonesia. Suka digoda. Nah ini berikutnya. Berikutnya Mas, tak tolong. Ini contohnya, judul yang normal dan judul yang clickbait ini. Yang orang-orang pinter pemasaran ini, clickbait ini. Judul normal, cara diet dengan buah pisang. Misalkan kita berdagang jualan buah pisang ya, buah-buahan. Ingin memberi tips ke pembeli. Membuat artikel blog judulnya cara diet dengan buah pisang. Nah, dibuat judul clickbait.
setelah 7 hari memakan buah pisang, inilah yang terjadi. Wah, 7 hari makan buah pisang terus, kira-kira gimana rasanya? Memberikan seolah-olah ada efek atau manfaat yang dahsyat dengan memakan buah pisang terus-menerus selama 7 hari. Yang kedua, ada judul yang normal nih. Cara cepat meninggikan badan. Ini biasanya jualan peninggi, pembesar, pemutih, pengembang. Ya. Slide berikutnya, Mas. 3 rumus membuat judul clickbait. Nomor 3 gampang banget. Tak buat clickbait juga judulnya. Langsung praktek. Nah, nanti teman-teman setelah baca langsung dipraktekkan ya. Nanti saya tanya kira-kira. Saya lempar satu produk. Ayo, sekreatif mungkin membuat judul clickbait. Monggo Mas, berikutnya. Rumus pertama. Panjang ya ini ya. Keterangan ditambah objek misterius ditambah akibat. Ini rumus yang pertama, judul clickbait. Bisa dibolak-balik urutannya. Komposisinya pokoknya seperti ini. Contoh, cuma dengan air, wanita berusia 50 tahun ini tampak seperti remaja. Nah, cuma dengan air, keterangan. Ya kan? Wanita berusia 50 tahun ini objek misterius. Siapa? Wanita ini siapa? Wanita berusia 50 tahun ini siapa? Disebutkan namanya juga paling tidak ada yang tahu kalau bukan artis gitu kan. Misalnya dibuat gini, cuma dengan air, Bu Dewi tampak seperti remaja. Bu Dewi ini siapa? Orang-orang terus kepo, Bu Dewi ini siapa? Dibaca. Padahal setelah dibaca loh, tetap nggak tahu Bu Dewi ini siapa. Ya kan? Buang-buang waktu. Tapi ya dibaca. Nah, tampak seperti remaja adalah akibat. Akibat plus keterangan. Nah, ini sekarang akibatnya ditujukan pada pembaca. Contoh, 5 bukti snack kentang potato mirip jajanan Korea. Bikin ngiler. Nah, misalnya nih teman-teman ada yang jualan snack ubi atau apa yang produknya Opop itu saya lihat banyak yang berupa keripik kentang, keripik singkong, keripik segala macam lah. Semuanya dibuat keripik. Ini gini, 5 bukti snack kentang bla 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 adalah keterangan benda. Bikin ngiler adalah akibat. Biasanya kalau ada disebutkan angka-angka kayak gini, 5 bukti, 3 cara. Terus belakangnya dibikin ngiler, bikin gagal paham. Itu menambah rasa penasaran. Kami dari Pondok Pesantren Sunan Derajat, produknya kebetulan garam konsumsi. Apa? Garam konsumsi. Garam konsumsi. Nah, ini akibat dan keterangan. Iya, boleh dibalik urutannya. Dengan mengkonsumsi barang ini, kita, bentar lah. Dengan mengkonsumsi barang ini, bisa melewati Shirathul Mustaqim dengan lancar. Nah, Dengan konsumsi benda ini Anda masuk surga. insya Allah gitu. Gak usah langsung aja masuk surga. Atau dengan konsumsi benda ini, Anda bisa masuk surga. Takbir. Takbir nomor 3 Mas. Menantang plus keterangan kayak gini. Hanya orang kuat yang mampu habiskan seporsi bakso ini. Berani coba. Nah ini yang menantang gini biasanya lebih menantang. Ada mungkin yang tadi. Hanya orang alim yang bisa baca tulisan ini. Nah, apakah kamu